Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning student. How are you today? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak saja semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah Elisa di pembelajaran kita yaitu PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, di mana materi kita pada hari ini yaitu tentang makna hubungan simbol dengan sila Pancasila. Baik anak-anak Ustazah semuanya, silahkan Ananda semua menyimak video berikut ini. Baik anak-anak Ustazah semuanya, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita itu apa. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan bunyi sila keempat dan kelima Pancasila. Yang kedua, siswa dapat mengetahui lambang, makna, dan contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dan kelima Pancasila. Sekarang kita akan bahas sila keempat Pancasila. Apa bunyi sila keempat Pancasila? Pasti Ananda semua sudah tahu bunyi sila keempat Pancasila. Ya, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan apa sila keempat Pancasila? Dilambangkan dengan kepala banteng. Di mana banteng ini merupakan hewan sosial yang gemar berkumpul. Jadi, banteng ini kemanapun pergi, dia selalu berkelompok dengan dipimpin oleh seekor banteng pilihan. Jadi, ada maknanya. Kenapa sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng? Makna sila keempat ini adalah kita harus melakukan musyawarah dalam memecahkan suatu masalah dan mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, apa contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila? Yang pertama, menerapkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Jadi, saat pekerjaan kita menemui masalah, hendaknya diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah ini dilakukan oleh seluruh anggota yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Musyawarah ini dilakukan agar didapatkan mufakat atau keputusan bersama. Selanjutnya, yang kedua, berani berpendapat. Pelaksanaan musyawarah yang baik harus bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi, seluruh anggota musyawarah harus mau memberikan pendapatnya, baik berupa usulan atau masukan. Selanjutnya, yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika pendapat kita tidak diterima, kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, sehingga kegiatan musyawarah dapat berjalan dengan lancar tanpa keributan. Yang keempat, bersikap terbuka. Tiap anggota musyawarah hendaknya mengikuti pelaksanaan musyawarah dengan baik. Jadi, peserta musyawarah juga sebaiknya berani untuk mengungkapkan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan rekan kerjanya. Yang kelima, bertanggung jawab melaksanakan mufakat. Ketika keputusan sudah diambil bersama-sama, maka kita harus melaksanakan hasil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, dan senang hati. Itulah contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Sekarang kita masuk ke sila kelima Pancasila. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan apa sila kelima Pancasila? Dilambangkan dengan padi dan kapas. Di mana
Padi dan kapas ini menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu padi melambangkan kebutuhan pokok pangan dan kapas melambangkan kebutuhan pokok sandang. Makna dari sila kelima Pancasila ini adalah kebutuhan pokok seluruh penduduk Indonesia harus tercukupi. Selanjutnya, apa contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila? Yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contohnya apa? Seperti kita ketika membagi tugas kelompok harus secara adil. Itu contoh ketika kita ada di sekolah. Yang kedua, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi, kita harus memiliki sikap peduli terhadap orang lain. Nah, bisa peduli ini bisa seperti kita memberikan bantuan kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu juga merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila kelima. Yang ketiga, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan gotong royongan. Nah, jadi bergotong royong itu juga merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Itulah salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Jadi, anak-anak ustazah pasti sudah paham dengan apa yang sudah ustazah jelaskan. Itulah penjelasan ustazah mengenai sila keempat dan sila kelima Pancasila. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak ustazah, sekarang ustazah berikan kuis. Nah, silahkan Ananda semua mencatat soalnya. Soal yang pertama, sila keempat Pancasila dilambangkan dengan. Yang kedua, jelaskanlah makna sila keempat Pancasila. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Yang keempat, jelaskanlah makna sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan contoh sikap yang mencerminkan sila. Nah, oke anak-anak ustazah, selamat mengerjakan tugas. Semoga Ananda semua paham dengan apa yang sudah ustazah jelaskan. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.